Datu Suban sering disebut juga Datu Syaiban Ibnu Zakaria Zulkifli dengan ibunda bernama Maisyarah. Beliau hidup di Kampung Muning Tatakan Kabupaten Tapin Rantau Kalimantan Selatan. Beliau semasa hidupnya mempunyai martabat tinggi dan mulia, peramah dan paling disegani yang patut diteladani oleh kita sebagai penerus dan pewaris yang hidup di abad modern ini. Datu Suban atau Datu Sumiran atau Datu Syaiban adalah penduduk asli Kampung Tatakan. Beliau hidup bersama seorang istri, tinggal di Pantai Munggu Karikil, Rantau. Karena sangat miskinnya setiap harinya beliau hanya makan ubi kayu. Namun kemiskinan bukanlah penghalang bagi beliau untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang beliau miliki. Selain ahli ilmu tasawuf, Datu Suban juga ahli dalam ilmu taguh kebal, ilmu kabariyat, ilmu depat berjalan di atas air, ilmu malirupa, ilmu pandangan jauh, ilmu pengobatan, ilmu kecantikan, ilmu falakiyah, ilmu tauhid dan ilmu firasat. Dengan ilmu yang dimiliki, selain ilmu tasawuf, Datu Suban juga ahli dalam ilmu taguh kebal, ilmu kabirat, ilmu dapat berjalan di atas air, ilmu malirupa, ilmu pandangan jauh, ilmu pengobatan, ilmu kecantikan, ilmu falalaki, ilmu tauhid dan ilmu firasat. Dengan ilmu yang dimiliki beliau itulah banyak orang berdatangan dari berbagai daerah untuk menuntut ilmu-ilmu tersebut kepada beliau. Murid beliau yang terkenal ada 13. 1. Datu Murkat. 2. Datu Taming Karsa. 3. Datu Niang Talib. 4. Datu Karipis. 5. Datu Ganun. 6. Datu Argi. 7. Datu Ungku. 8. Datu Labai Duliman. 9. Datu Harun. 10. Datu Arsanaya. 11. Datu Rangga. 12. Datu Galudiang Bulan. 13. Datu Sanggul. Datu Suban mulai mengajarkan dan menerangkan isinya dan masing-masing datu mengambil ilmu yang cocok untuk diri mereka. Menurut riwayatnya, Datu Murakat yang merupakan murid tertua dan pertama mengambil ilmu andalan yaitu ilmu kepahlawanan agar disegani orang. Sebagaimana diceritakan, apabila ada orang yang berniat jahat terhadapnya, maksud jahat orang tersebut tidak akan mengenainya, tubuhnya kebal, tidak mempan senjata yang terbuat dari besi. Datu Taming Karsa murid yang kedua mengambil ilmu Panglima Kelasikaran yang tiada lawan kehebatannya, bergelar Singajaya. Mempunyai andalan ilmu Panglima Kelasikaran, supaya gagah perkasa di medan perang. Ia diangkat menjadi panglima dalam beberapa peperangan saat melawan penjajah Belanda. Datu Niang Talib murid yang ketiga mengambil ilmu kabariyat dunia. Jika beliau menghentakkan kaki maka orang akan terkulai lemah tak berdaya dan sampai sekarang beliau masih hidup yaitu sebagai penguasa alam gaib hutan Pulau Kadap. Datu Karipis murid yang keempat mengambil ilmu kuat dan dapat berjalan di atas air, juga memiliki ilmu tahan dibakar dan kebal terhadap berbagai macam senjata. Datu Ganun murid yang kelima mengambil ilmu kesempurnaan dan kejayaan, dapat mencloning diri hingga 4, mempelajari ilmu kesempurnaan dan kejayaan, dapat merubah diri menjadi 4 tubuh sekaligus yang rupa dan bentuknya sama dan sulit diketahui mana tubuh yang asli. Datu Argih murid yang keenam mengambil ilmu kesempurnaan dunia akhirat. Datu Ungku murid yang ketujuh mengambil ilmu kabariyat dunia. Dengan sekali tepuk tangan saja semua orang akan roboh tak berdaya. Datu Labai Duliman murid yang kedelapan mengambil ilmu ahli huruf, ilmu falakiyah, perterjemah dan dapat mengetahui isi alam, punya kelebihan khusus di antara murid-murid lainnya di bidang ilmu falakiyah, ilmu membaca dan menafsirkan huruf, ahli di bidang perbintangan dan pengetahui isi alam. Konon, ia dapat mengetahui kapan turunnya hujan, kapan jatuhnya dedaunan dari dahannya dan sebagainya. Datu Harun murid yang kesembilan mengambil ilmu kebal, lebih cenderung mengambil ilmu dunia, seperti ilmu kebal, kuat perkasa dan badannya keras bagai besi. Datu Arsanaya, murid yang ke-10, mulanya suka menzalim kemudian dengan kebijakan dan didikan Datu Suban ia bertobat, dapat ilmu yang sempurna, akhirnya dia menjadi orang yang soleh. Datu Angga mengambil ilmu kabariyat dunia semata-semata, mempelajari ilmu kewibawaan dan ilmu dunia, seperti kepanglimaan, kekebalan dan lainnya. Datu Galudiang Bulan mengambil ilmu kecantikan atau awet muda. Beliau mempunyai keahlian untuk mandi supaya awet muda dan cantik. Datu Sanggul merupakan murid yang paling akhir dan terkemudian menerima ilmu. Tetapi, ilmu yang beliau dapat adalah ilmu yang paling sempurna yaitu ilmu makrifatnya kepada Allah SWT. Di antara ilmu-ilmu yang selalu diajarkan dalam setiap kesempatan beliau selalu mengajarkan ilmu mengenal diri, ilmu marifat, degen tarekat memusyahadahkan Nur Muhammad. Hal ini tidaklah mengherankan karena sebelum Datu Suban mengajarkan ajaran makrifat melalui tarekat Nur Muhammad ini,
seorang ulama Banjar yaitu Syekh Ahmad Syamsuddin Al-Banjari telah menulis asal kejadian Nur Muhammad itu, yang naskahnya ditemukan oleh seorang orientalis bangsa Belanda R.O. Winsted. Di antara ilmu-ilmu yang selalu beliau ajarkan atau tak pernah ditinggal dalam setiap pemberian pelajaran adalah ilmu mengenal disi, ilmu marifat, degen tarekat memusyahadahkan Nur Muhammad. Menurut beliau, untuk mengenal diri itu terlebih dahulu harus tahu arti diri, yaitu, 1. Apa arti diri tajali? 2. Apa arti diri terpari? 3. Apa arti diri dipari-pari? 4. Apa arti diri yang berdiri? Apabila seseorang telah mengenal ini degen baik maka pada tahap berikutnya ia akan mengenal Allah SWT. Drisni akan timbul keyakinan bahwa Allah itu esa sifat, esa asma, dan esa pula afalnya. Datu Suban dikenal sebagai salah seorang wali Allah. Beliau memiliki karamah kasyaf, yaitu terbukanya tabir rahasia bagi beliau, sehingga dapat mengetahui peristiwa yang akan terjadi, seperti beliau setahu bahwa akan kedatangan tamu manusia raksasa, Datu Nuraya. Dapat pula mengetahui sampai di mana kemampuan murid-muridnya dalam menerima ilmu yang diberikannya, seperti akan menyerahkan kitab pusaka. Kitab tersebut beliau serahkan kepada Abdus Samad, Datu Sanggul, murid paling akhir yang belajar kepada beliau. Menurut pandangan hasaf beliaunya Abdus Samadlah yang DPT menerima, mengamalkan, serta mengajarkannya, sedang murid-murid yang lain TDK mampu. Karamah atau kesaktian lain yang beliau miliki adalah beliau dapat mengetahui akan tibanya ajal beliau. Ketika dari mata beliau keluar sebuah sosok yang rupanya sangat bagus, ber cahaya, dan ber pakaian hijau. Ini berarti 7 hari lagi beliau akan berpindah alam. 4 hari kemudian dari tubuh Datu Suban keluar cahaya yang sangat cemerlang berwarna putih, besarnya semdegen tubuh beliau dan ber bau harum semerbak. Ini berarti 3 hari lagi beliau akan meninggalkan dunia fana ini. Oleh karena itu, segera Datu Suban memanggil para murid-muridnya. Setelah semuanya ber kumpul, beliau berkata, murid-muridku yang kucintai, kalian jangan terkejut atas panggilan yang mendadak ini, karena pertemuan kita hanya hari ini LG, nanti malam jam 1 tengah malam aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hal ini tidak bisa ditunda-tunda LG, karena ketentuan Allah telah berlaku. Datu Suban dikenal sebagai wali Allah. Beliau memiliki karamah kasyaf yaitu terbukanya tabir rahasia bagi beliau sehingga dapat mengetahui sampai di mana kemampuan murid-muridnya dalam menerima ilmu-ilmu yang diberikannya, seperti akan menyerahkan kitab pusaka yang kemudian hari dinamakan kitab Barencong. Kitab TSB beliau serahkan kepada Datu Sanggul Abdus Samad, murid terakhir yang belajar kepada beliau. Menurut pandangan kasyaf beliau hanya Abdus Samadlah yang dapat menerima, mengamalkan dan mengajarkannya. Karamah beliau yang lain beliau mengetahui ketika akan tiba ajalnya, ketika dari mata beliau keluar sebuah sosok yang rupanya sangat bagus, bercahaya dan berpakaian hijau. Ini berarti 7 hari lagi beliau akan berpindah alam. 4 hari kemudian dari tubuh Datu Suban keluar lagi cahaya berwarna putih amat cemerlang, besarnya sama degen tubuh beliau dan berbau harum semerbak. Ini berarti 3 hari lagi beliau akan meninggalkan dunia fana ini. Oleh karena itu beliau segera mengumpulkan semua murid-muridnya. Setelah semua muridnya berkumpul beliau berkata, murid-murid yang aku cintai, kalian jangan terkejut dengan panggilan mendadak ini, karena pertemuan kita hanya hari ini saja lagi. Nanti malam sekitar jam 1 tengah malam aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hal ini sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena ketentuan Allah telah berlaku. Kemudian beliau membacakan firman Allah surat An-Nahl ayat 61 yang berbunyi, apabila sudah tiba waktu yang ditentukan maka tidak seorang pun yang dapat mengundurkannya dan juga tidak ada yang dapat mendahulukannya. Mendengar ucapan beliau itu semua yang hadir diam membisu 1000 bahasa. Nah, waktuku hampir tiba, kata Datu Suban memecah kesunyian itu. Mari kita berzikir bersama-sama untuk mengantarkan kepergianku, kata Datu Suban lagi. Semua murid dipimpin oleh beliau serentak mengucapkan zikir, Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah. Perhatikanlah, apabila aku turun kurang lebih 40 hasta sampai pada batu berwarna merah sebelah dan hitam sebelah, aku berdiri di sana nanti, maka pandanglah aku dengan sebenar-benarnya, yang ada ini atau yang tiada nanti, lihatlah aku ada atau tiada, kalau ada masih diriku ini tidak menjadi tiada, berarti ilmu yang kuajarkan kepada kalian belum sejati, tetapi bila aku menjadi tiada berarti ilmu yang kuajarkan kepada kalian adalah ilmu sejati dan sempurna. Setelah berkata demikian beliau diam. Kemudian meletuslah badan Datu Suban dan timbul asap putih, hilang asap putih timbul cahaya nur, yang memancar-mancar sampai ke atas ufuk yang tinggi, kemudian lenyap ditelan kemunculan cahaya rembulan. Semua yang hadir takjub menyaksikan kejadian itu, kemudian terdengar gemuruh ucapan murid-murid beliau.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kisah Datu Nur Raya dan Datu Suban. Tak banyak yang mengenal Datu Nur Raya yang punya nama Syekh Abdul Muin, sebagian ada yang menyebut Syekh Abdul Jabar dan ada juga yang menyebut Syekh Abdul Rauf. Di pantai Jati Munggu Karikil dekat Liang Macan, tetangga desa Tatakan tinggal seorang guru miskin namun sangat dalam dan tinggi ilmu tasawufnya. Beliau adalah Datu Suban, karena kemiskinan beliau dan istri hanya makan singkong setiap harinya. Pada saat Lebaran, Hari Raya, Datu Suban kedatangan 12 orang murid-muridnya, yaitu, Datu Murkat, Datu Taming Karsa, Datu Niang Talib, Datu Karipis, Datu Ganun, Datu Argi, Datu Ungku, Datu Labaiduliman, Datu Harun, Datu Arsanaya, Datu Rangga, dan Datu Galuh Diang Bulan. Ketika sedang menikmati hidangan yang disediakan tuan rumah, tiba-tiba datang seorang yang bertubuh sangat besar, serta-merta mereka terkejut dan segera mengambil tombak dan parang untuk menghadang orang TSB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata orang besar TSB sambil mendekat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab para datu. Lalu Datu Suban berkata kepada murid-muridnya bahwa orang yang memberi salam itu insya Allah akan berniat baik dan tidak membahayakan. Maaf, siapa saudara yang datang dan dari mana asalmu serta apa maksud saudara? Tanya Datu Suban. Si raksasa hanya menjawab dengan ucapan, La ilaha illallah. Setiap Datu Suban bertanya selalu dijawabnya dengan kalimat tauhid, La ilaha illallah, hingga 7 kali ditanya dan dijawab dengan 7 kali zikir tauhid itu. Setelah 7 kali zikir TSB, tiba-tiba raksasa itu ambruk, lalu para datu menghampiri dan memeriksanya. Ternyata orang besar itu telah meninggal dunia. Serempak mereka berujar, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Melihat keadaan yang demikian, para datu yang berjumlah 13 orang tadi bingung, bagaimana cara memandikan dan menguburkannya. Jangankan untuk memandikan dan menguburkannya, mengangkat saja sudah susah, apalagi saat itu musim kemarau panjang, biasanya tanah sangat keras, sedang lubang untuk penguburan harus lebar dan panjang, dan untuk memandikannya juga diperlukan air yang sangat banyak. Konon di tengah kebingungan para datu, tiba-tiba hujan lebat turun dan ketika mereka mengangkat jenazah dengan mengerahkan tenaga penuh, ternyata tubuh orang besar itu sangat ringan, hanya seperti segumpal kapas. Serentak mereka berseru, Subhanallah. Sebelum mereka mewaradunya, membersihkan mayat itu, Datu Suban menemukan sebuah tas selempang dari dalam pakaiannya. Setelah membukanya ternyata terdapat sebuah kitab yang akhirnya terkenal dengan sebutan, Kitab Barencong. Para datu mulai membagi tugas. Membersihkan mayat ialah Datu Argi, Datu Niang Talib, Datu Ganun, Datu Labaiduliman, Datu Ungku, sedangkan Datu Karipis bertugas mencari batu nisan dari batu alam, sedang yang lain membuat lubang kubur di Gunung Munggu Karikil dekat Munggu Tayuh. Konon lubang yang digali tidak cukup untuk mengubur jenazah itu, terpaksa kakinya harus dilipat sehingga tubuhnya seperti huruf Hamzah. Pada hari ke-7 setelah meninggalnya raksasa itu, Datu Suban membuka kitab yang ditemukan pada jenazah TSB di hadapan 12 muridnya sambil mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata berisi bermacam-macam khasiat ilmu dunia dan akhirat. Akhirnya orang besar, raksasa TSB diberi nama Nur Raya karena dia datang pada hari raya dan wafat pada hari itu juga dan sesuai dengan badannya yang besar seperti raya. Nur Raya berarti pembawa cahaya yang sangat luas seperti raya dengan panjang kuburnya kurang lebih 60 meter, dengan kaki dilipat, kalau tidak dilipat mungkin bisa sampai 100 meter dan lebar kurang lebih 6 meter. Semua adalah kekuasaan Allah semata, semoga selalu bisa berziarah ke makam beliau dan makam datu-datu yang lain, amin.